Selamat datang Adhikara 58 di Kampus Biru, Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. LPM Display kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Cita Cipangesti. Sejumlah informasi edisi PK2MU Raja Brawijaya 2020 telah disiapkan untuk Anda, yang tentunya faktual dan terpercaya. Berikut informasi yang dihadirkan dalam Dimensi, Display Media, Informasi. Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan Raja Brawijaya. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, Raja Brawijaya pertama kalinya dilakukan secara daring, yang terdiri atas 2 rangkaian kegiatan dengan berbagai perubahan serta adaptasi di dalam sistem pelaksanaannya. Peresmian kegiatan Raja Brawijaya 2020 disiarkan secara langsung melalui akun YouTube UB TV pada tanggal 19 September. Peresmian tersebut dilaksanakan di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku. Pemukulan gong sebanyak 3 kali oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, menjadi simbol telah resmi dimulainya kegiatan Raja Brawijaya 2020. Rekaman sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, serta video persembahan dari Unit Aktivitas Karawitan dan Tari Universitas Brawijaya juga turut disiarkan dalam pembukaan Raja Brawijaya 2020. Sejumlah 14.492 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Raja Brawijaya melalui media video conference Zoom, yang dalam penggunaannya diatur oleh 64 operator sesuai dengan jumlah klaster mahasiswa baru dalam kegiatan Raja Brawijaya. Melalui konferensi pers yang dilakukan pada tanggal 19 September kemarin, Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya menyinggung mengenai agenda Merdeka Belajar yang merupakan program kebijakan baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang akan mulai diterapkan di Universitas Brawijaya pada tahun ini. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Pak Prof. Hakim. Berikutnya Pak Rektor, saya mau menanyakan salah satu materi yang disampaikan pada maba hari ini adalah ini Pak tentang Merdeka Belajar dan Kampus Belajar. Mungkin ada arahan dari Bapak untuk mahasiswa baru khususnya tentang hal ini Pak. Ya, jadi begini, kalau dulu perkuliahannya itu hampir 100% ada di kampus. Sekarang itu dibuka yang namanya Merdeka Belajar. Minimal ada 20 SKS itu berada di luar kampus. Luar kampus, macam-macam itu anunya. Bisa ke perusahaan, bisa ke pedesaan, industri atau kerja mandiri. Di samping itu diharapkan juga mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar program studinya. Itu juga sekitar 20 SKS. Di luar program studinya bisa di luar program studi di dalam universitas, bisa di luar universitas. Tapi Brawijaya ini besok kita buka, yang terjadi adalah orang luar yang mau belajar ke Brawijaya. Sekitar 400-an mahasiswa, lebih ya hampir 500-an mahasiswa yang akan mengambil kuliah 1 semester paling tidak di Brawijaya. Hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di luar Jawa mengambil di Brawijaya. Itulah kira-kira begitu. Jadi nanti mahasiswa di samping mempunyai bekal dalam kampus,
mungkin juga bekal pengalaman-pengalaman di luar kampus, di perusahaan, di industri, di pedesaan, atau yang kerja mandiri atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Pemirsa, di balik banyaknya perubahan pada Raja Brawijaya 2020 muncul sejumlah isu, seperti mengenai penyematan foto profil mahasiswa baru pada video telekonferensi tengah simulasi dan lain sebagainya. Langsung saja kita ikuti konferensi pers Panitia Raja Brawijaya 2020. Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh Panitia Raja Brawijaya, Ketua Pelaksana Raja Brawijaya, Dava Anzunatama, menanggapi kabar yang sedang ramai di Twitter mengenai mahasiswa baru yang merasa tidak nyaman dengan tindakan penyematan profil mahasiswa baru pada Zoom yang dilakukan oleh panitia pada saat geladi bersih. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesalahpahaman yang terjadi antara Panitia Raja Brawijaya dengan mahasiswa baru. Izin menjawab, tadi pertanyaannya adalah, bentar ya, saya coba baca. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan panitia terkait dengan unggahan yang sempat ramai di Twitter mengenai maba yang merasa kurang nyaman karena dipin, unmute, dan sebagainya oleh panitia ketika di Zoom saat gladi. Oke. Ini tentunya mungkin jawaban dari kami adalah, atau mungkin khususnya dari saya, itu adalah kesalahpahaman. Kenapa? Karena salah satu rancangan kami awalnya adalah salah satu cara kami mengawasi dengan cara ngepin, dan itu memang tidak dipin semua orang dipin gitu loh, nggak yang cantik doang, nggak yang ganteng doang, nggak yang kayak gimana, semua coba dipin. Tapi mungkin ketika mengarah kepada orang yang mempunyai paras lebih baik itu ganteng atau cantik, maba bereaksi di sana kayak gitu loh. Jadi sebenarnya itu awalnya adalah skema kami untuk melakukan pengawasan. Tapi ketika kita tahu di gladi kotor, di gladi bersih itu membuat atau pin-pin tersebut, cara pengawasan tersebut membuat mahasiswa baru ini tidak nyaman, pada akhirnya di hari H dihilangkan kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dalam wawancara tersebut, Dava juga menjelaskan mengenai proses serta kendala yang dihadapi saat pengubahan sistem krida mahasiswa yang dilakukan secara luring menjadi daring. Oke. Izin menjawab terkait transisi panitia dari offline ke online ya. Jadi memang dari kami awalnya pertama-tama itu memang kami masih fokus untuk mencoba merencanakan sistem offline. Kayak mungkin dulu ada isunya akan diadakan akhir tahun dan lain sebagainya. Pada akhirnya semakin waktu berjalan dan semakin kondisi COVID ini memperlihatkan kayak gitu loh, kondisinya seperti apa. Pada akhirnya kita mulai membagi, ada yang bisa dibilang porsi untuk offline dan juga ada porsi untuk online kayak gitu. Pada akhirnya keluarlah panduan dari panduan PKKMB dari Kemdikbud yang mengharuskan kita untuk melakukannya secara online. Nah, maka dari itu kami merubah komposisi panitia menjadi seluruhnya full online. Nah, dari pihak rektorat pun meminta kami untuk mengadakan job desk baru, yaitu operator. Nah, jadi akhirnya dari teman-teman yang dari divisi lapangan ini terdiri dari Korlap, SPV, Konsum, Kesehatan, dan juga divisi-divisi lapangan lainnya, itu yang akan sebagian anggota mereka kita jadikan operator kayak gitu loh. Nah, untuk anggota-anggota lainnya kita nonaktifkan sementara, karena memang untuk kondisi online ini tidak bisa sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah panitia yang sebegitu banyaknya tahun offline itu tidak bisa disamakan dengan saat online kayak gitu. Dan untuk divisi-divisi lain seperti acara, humas dan sebagainya itu masih bekerja secara normal dan disesuaikan dengan kondisi online ini kayak gitu. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan dua mahasiswa baru dari Universitas Brawijaya melalui Google Meet bersama rekan kami Inayah Wulandari. Ya, Inayah. Oke, terima kasih Cita. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan dua narasumber mahasiswa baru Universitas Brawijaya 2020. Nah, sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri narasumber kita. Dimulai dari Rido dulu deh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Febrian. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Oke, bisa dilanjut langsung. Oke, terima kasih Kak.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yupinda Rizky Amalia, dipanggil Rizky, dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kan kalian berdua sudah mengikuti 2 rangkaian Raja Brawijaya ya. Nah, di sini aku mau nanya-nanya sedikit. Yang pertama tentang bagaimana sih perasaan kalian selama kalian menjalani Raja Brawijaya kemarin? Bisa dijawab? Mungkin Rizky dulu deh. Kalau aku sih kemarin, 2 hari kemarin tuh aku seneng banget Kak, karena kan dapat teman baru, terus ya bisa kenal sama kehidupan kampus gitu. Ya meskipun via online sih, tapi apa-apa. Ya acaranya juga seru-seru. Terus waktu terakhir aja kayak mau pisah itu kayak ngerasa mau nangis aja gitu loh. Kok udah selesai acaranya? Ya emang seasik itu Raja Brawijaya kemarin gitu. Oke, terima kasih jawabannya Rizky. Nah, untuk Rido sendiri gimana nih perasaannya? Perasaan saya tentang Raja Brawijaya kemarin ya Kak. Iya. Kalau saya pribadi bisa dibilang cukup senang. Kenapa nggak senang banget? Karena udah pasti ya saya juga yang lainnya juga pasti berekspektasi ospeknya itu bakal offline gitu, karena ya ospek itu yang paling seru emang offline sih, rasanya gimana. Terus dari Raja Brawijaya kemarin eh, saya juga mendapatkan banyak sekali wawasan tentang perkuliahan, tentang dunia kampus bagaimana, lingkungan-lingkungan di Malang kayak gimana. Itu benar-benar jadi referensi buat saya, buat nanti ketika saya ke Malang juga saya jadi nggak terlalu kaget, walaupun sekarang lagi online terus nggak bisa ke sana juga. Terus dari segi pertemanan juga sebenarnya senang banget sih, istilahnya kayak bisa 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 nyatu ke semua anggota klaster. Apalagi kan di klaster kan ada 100 lebih orang ya kalau nggak salah. Itu istilahnya kayak rasa kebersamaan itu ada gitu. Terus ditambah panitia-panitia dari Rabrau kan, saya tuh berekspektasi kalau ketika nanti ospek tuh bakal ngalamin kayak dimarah-marahin atau apa gitu, kayak istilahnya militeran gitu kan Kak. Cuman waktu kemarin ospek kayak kok kakaknya pada baik-baik banget, terus pada ngasih semangat lewat Zoom gitu, kasih kata-kata semangat, disemangatin di Zoom tuh kayak duh gila, seneng banget sih. Kayak gitu sih Kak kurang lebih. Oke, makasih jawabannya Rizky sama Rido. Nah, kan tadi kalian udah jawab nih pertanyaan pertama. Nah, kalau selama rangkaian Raja Brawijaya kemarin, ilmu apa aja sih yang kalian dapat gitu, kayak ilmu-ilmu baru yang kalian dapat selama kalian mengikuti rangkaian Raja Brawijaya itu? Ilmu yang saya dapat kemarin itu ketika Raja Brawijaya, pertama yang tadi saya bilang, saya mendapatkan pengetahuan atau istilahnya lingkungan di Malang itu seperti apa, lingkungan di kampus Brawijaya itu seperti apa. Terus saya jadi kayak mendapatkan semacam informasi tentang lembaga-lembaga yang ada di sana, kayak organisasi-organisasinya gitu, terus UKM-UKM-nya. Nah, habis itu saya juga dapat kayak semacam ilmu atau kayak ya ilmu, lebih ke ilmu, ke terutama ke ininya sih Kak, ke siapa namanya, ketua BEM-nya itu loh, siapa ya, Kak Farhan Aziz tuh bener-bener kayak membuat saya semacam kayak bangga sekali gitu, kayak UB tuh ternyata banyak sekali orang-orang yang seperti dia istilahnya, kurang lebih gitu sih Kak, banyak sekali orang-orang yang pintar segala macem pokoknya. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin Rizky bisa lanjut. Ya kalau aku sendiri wawasan yang didapat itu banyak banget Kak. Itu kan aku kayak ekspektasinya itu wah ini kuliah kayaknya beda kayak waktu sekolah dulu gitu. Terus banyak banyak banget bisa tahu lembaga-lembaga, terus bisa tahu universitas itu sebesar apa, terus kerjasamanya sama siapa gitu. Terus mereka tuh di universitas tuh kayak mengembangkan orang-orang hebat itu dengan semaksimal mungkin dan menyediakan fasilitas yang bagus-bagus juga. Juga banyak ternyata dilihat dari
panitia-panitianya yang kemarin yang kakak tingkat kan itu saya rasa mereka itu juga orang-orang yang hebat gitu. Banyak banget pokoknya yang bisa didapat dari kemarin itu. Oke, makasih. Nah, kemarin kalian dapat semacam penugasan gitu nggak sih? Oh, penugasan. Iya. Ya dapat Nah, Kak, dapat dapat menurut dapat. kalian sendiri penugasan tahun ini tuh gimana? Berat nggak? Atau enjoy aja gitu kalian ngejalaninya? Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak terlalu berat ya Kak, karena pertama di YouTube juga udah disediain, plus sama panitianya juga disediain di Google Classroom-nya. Jadi kalau semisal kita ketinggalan di YouTube, kita masih bisa gali infonya kan lewat Google Classroom tuh. Jadi setidaknya ketika ada tugas di Google Classroom itu, kita nggak bingung ini tugasnya apa, ini arahnya kemana. Jadi setidaknya kayak kurang lebih kebantu lah, tugas-tugasnya itu nggak susah-susah banget kalau kata saya mah, masih bisa dijawab dengan nalar. Oke. Kalau buat Rizky sendiri gimana nih? Ya buat penugasan waktu Raja Brawijaya kemarin itu ya dari YouTube diliatin terus dikasih materi baru kita dikasih soal gitu. Jadi itu menambah pemahaman kita sih tentang apa yang diberikan sama kakak-kakak panitianya tentang Universitas Brawijaya. Dan itu ada kayak emang bener-bener kayak tugas gitu, ada tenggat waktunya. Ya menurutku sih nggak susah-susah banget sih, malah aku seneng gitu kalau misalnya sistemnya kayak gitu. Oke, makasih. Nah, kan tahun ini kalian ospeknya online tuh. Kalau misalkan boleh milih, sebenarnya kalian lebih pengen ospek offline atau online sih? Terus alasannya juga sekali. Udah pasti offline Kak, udah pasti offline. Karena aduh ngelihat tayangan di YouTube aja tuh kayak berasa kayak seru banget. Seru Walaupun banget. ngelihat doang tuh kayak seru banget gitu ngeliatnya. Berasa kayak please tahun depan pengen ospek lagi dah tapi offline. Cuman nggak mungkin sih. Cuman Nggak nggak mungkin, mungkin. masa bareng sama adik tingkat kan? Mungkin lebih ke menjabat sebagai panitia kali ya biar bisa Nah, ngerasain benar. Kalau juga. misalkan tahun depan pengen ngerasain euforia ospek offline bisa tuh. Tahun depan join Nah, aja ke panitianya. insya Allah. Iya. Kalau Rizky sendiri gimana? Ya seperti yang disayangkan oleh semua mahasiswa baru ya karena online ini Kak sebenarnya enak banget kalau misalnya offline bisa kerasa gitu vibes-nya. Terus kalau kita dapat teman baru, ketemu sama panitianya, ketemu sama orang-orang di perkuliahan itu jadi kerasa gitu vibes-nya gitu loh. Jadi kayak kita bisa tahu, bisa interaksi secara langsung, terus kita bisa ngelihat kampus UB itu secara asli, secara nyata lah istilahnya. Jadi kayak ya saya sangat disayangkan gitu loh ospeknya tahun ini online gitu. Karena pandemi juga sih ya. Iya, Iya. gara-gara pandemi nih. Kepaksa juga. Tapi meskipun online juga kemarin kan tetap seru gitu. Aku lihat respon-respon di sosial media juga kayaknya pada seru gitu. Seru sih Iya, seru. seru banget. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih harapan kalian buat Raja Brawijaya tahun depan gitu? Kalau dari saya pribadi untuk Raja Brawijaya semoga tahun depan acaranya makin menarik, terus juga makin lebih baik dari sekarang dan makin seru istilahnya. Dan panitianya juga tetap semangatnya tuh tetap semangat gitu. Atau kalau bisa ya tahun depan lebih semangat lagi biar semuanya merasakan api yang diciptain oleh para panitia. Maksudnya para maba-maba ini merasakan semangatnya juga. Jadi kayak acaranya juga nggak bakal boring juga nantinya. Oke, udah ya. Ya, kalau buat Rizky sendiri gimana tuh? Ada harapan nggak? Ya pasti ada harapan buat Raja Brawijaya ke depan. Tahun depan ini jadi yang lebih baik, terus semakin menarik, semakin apa ya yang pastinya kalau bisa offline ya, karena lebih enak offline gitu, kerasa vibes-nya di perkuliahan kan. Terus juga buat panitianya lebih semangat lagi, lebih di semangat di lagi gitu kan. Kalau kita sebagai mahasiswa baru kalau di
diliatin yang sesuatu yang semangat tuh kitanya juga semangat gitu. Iya. Ya. Betul. Oke. Iya kan? Iya gitu. Oke, mungkin itu aja sesi wawancara hari ini. Aku mau terima kasih buat kalian berdua udah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Saya Inayah, kembali ke Cita. Baik, terima kasih Inayah. Sekian liputan dari PK2MU Raja Brawijaya 2020 ini. Saya Cita dalam Dimensi, Display Media, Informasi.